Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di saluran Restu Bunda Channel. Pada video kali ini saya mau review ataupun mau memperlihatkan sama teman-teman semua, yaitu cara pembuatan ayakan gabah. Yang mana ayakan ini ada beberapa jenis teman-teman ya. Jadi yang biasa ataupun yang umumnya dipakai sama pengelola padi, ada ayakan gabah, ada ayakan beras, dan ada ayakan gabah dan beras. Nah, kalau ayakan beras adalah ayakan untuk memisahkan beras yang bubuknya dengan yang panjang-panjangnya. Itu ayakan beras namanya. Ada juga yang disebut ayakan padi. Kalau ayakan padi adalah untuk memisahkan kotoran-kotoran padi supaya padi itu benar-benar padi yang unggul, yang bagusnya aja. Itu ayakan padi. Ada juga ayakan beras dan padi. Nah, ini yang akan saya perlihatkan sama teman-teman semua, yaitu ayakan yang umumnya dipakai sama pengelola padi ataupun para pengelola penggilingan padi, yaitu untuk memisahkan gabah dengan beras yang umumnya dipakai setelah masuk ke mesin PK. Hasil PK baru masuk ayakan ini dan baru masuk ke poles. Ini pun ayakan yang saya buat belum jadi. Nah, seperti apa ayakan ini yang saya buat ini? Ayakan ini adalah saya buat semi otomatis. Jadi melainkan ayakan ini tidak manual dan tidak otomatis. Hanya ayakan biasa seperti biasa, tetapi dia bisa menggedong sendiri. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi oke, kita sama-sama lihat. Oke, seperti bagaimana ayakan yang saya sedang buat ini. Bahan-bahannya dari apa dan tujuannya mau bagaimana. Kita sama-sama saksikan videonya sampai tuntas, jangan sampai disekat. Silahkan diklik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini, dan juga komennya ditulis di kolom komentar di bawah. Dan juga buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya yang masih merah, tombol subscribe-nya silahkan diklik dulu tombol merahnya, dan loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Nah, inilah teman-teman ya, ayakan ataupun ayakan gedogan yang sedang saya garap ini. Ini masih keadaan kerangka, dan ini saya pembuatan di dalam gudang. Nah, semacam ini. Ini semua kerangka saya buat dari kayu untuk mengirit bahan. Nah, ini macam ini teman-teman ya. Ini saya sekarang berada di depan rangka ayakan ini. Nah, seperti ini. Jadi bisa teman-teman lihat ini bagian ininya ya. Ini kalaupun dilihat ke atasnya macam ini. Ini adalah rangkanya lagi teman-teman. Jadi ayakan ini nantinya bisa digedog, bisa menjadikan ayakan gedog. Ini akan bisa gerak ini nantinya. Dan posisi dan ini kerangka yang dalam ini yang nantinya akan saya jadikan kerangka untuk tahapan ayakannya di sini teman-teman ya. Untuk tahapan ayakannya nanti mau dipasang berapa susun ini di sini ayakannya ya, dan bisa langsung keluar sedikit di sini. Dan ini si gedogan ini yang nantinya ini akan bisa goyang teman-teman ya. Macam ini di pinggirnya, sebelah pinggirnya ini. Nah, ini kan yang dalam bagian dalamnya ini bisa nantinya digoyang macam ini.
Nah, ini dilihat dari di bagian depannya lagi. Jadi bagian rangka depan tengah sam-sam ini, yang ini teman-teman ya, ini nanti bisa gerak. Inilah yang akan digerakkan ke samping kiri dan ke kanan semacam ini ya, yang nantinya bisa gini. Jadi yang untuk menggedongnya ini rangka yang tengah ini yang bisa gerak. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian juga untuk yang ke atasnya semacam ini nantinya akan saya pasang bak semacam molen lagi teman-teman di atasnya. Jadi nantinya akan ada putaran asnya ini yang ada di sini, yang nantinya akan menyerasikan turunnya gabah ke bawah. Jadi gabah itu tidak sewaktu banyak turun dan mangpet, tidak gitu ya. Jadi si gabah itu kita bisa atur besar kecilnya dan akan terus-terusan dia itu kontinu turunnya itu si gabah. Nah, makanya di sini akan saya gunakan juga di atas sini semacam leher molen juga di sini, di atas sini. Dan nantinya di sini ini apa namanya, gerakan ini menggunakan motor teman-teman ya. Rencana saya ini mau pakai motor yang 2 PK, motor listrik yang 2 PK untuk menggerakkan bagian tengah ini untuk gedogannya. Nah, sekali lagi teman-teman ya, untuk yang tengah ini adalah rangka gedogannya sekaligus untuk rangka ayakannya yang nantinya ini bisa dipasang di sini teman-teman ya. Berapa tahap ayakan yang akan kita pasang di sini. Nah, itu teman-teman ya. Dan ukuran-ukuran ini sama ukurannya teman-teman seperti ayakan-ayakan yang umumnya dipakai, yang banyak digunakan ataupun dibikin sama para pengrajin. Tidak jauh ya ukurannya ya, sama. Tetapi ini ayakan ini sekali lagi tidak paten. Kalau yang biasa kan paten. Kalau ini bisa bergoyang ataupun ada gedogannya macam ini. Nah, itu teman-teman ya. Dan ini nanti si bagian tengah yang ini, selain dia bisa gedog ke kiri ke kanan, dan juga kemiringan bisa diatur teman-teman ya. Untuk kemiringan nanti bisa diatur di sini. Apakah terlalu miring atau tidak ini. Ini bisa diatur untuk kemiringan. Jadi nanti ada setelan untuk kemiringannya. Kenapa saya sekali lagi menggunakan kayu ini bahan-bahannya ya di sini. Pertama, ini langkah awal saya ini pembuatan ini saya kayu yang adanya, bahan-bahannya. Yang keduanya untuk mengirit bahan dulu. Yang nanti kalaupun ini udah selesai pembuatannya, nanti bisa diserasikan dan digunakan bahan lain. Nah, kayu yang dipakai di sini kayu yang bagus saya pakai ini teman-teman ya. Jadi anti rayap kayunya juga yang saya pakai di sini. Dan untuk bawahnya juga di sini nanti bisa disetel ketinggiannya. Jadi tidak menggunakan roda ya kalau di sini saya nih. Hanya ini bisa disetel nantinya ketinggiannya. Terlalu tinggi atau terlalu bawah. Dan ini juga nanti akan saya lengkapi teman-teman ya dengan semacam otomatisnya di sini teman-teman ya, di belakang ini. Nantinya akan saya bikin panel juga di sini, panel listriknya. Yang nantinya kalaupun di atas di sini gabah udah habis, di sini akan bertanda error di sini ya, error. Jadi akan kelihatan nanti kalaupun gabah udah habis di sini. Itu. Sekali lagi teman-teman ya, ini bajang yang tengah ini ataupun rangka yang tengah nantinya ini akan digedog menggunakan mesin listrik yang 2 PK. Itu perencanaan saya. Dan baru sampai sini pekerjaan saya teman-teman ya, yang saya buat ini. Jadi saya tidak memperlihatkan dari nolnya. Insya Allah nanti kalaupun ini udah berhasil dengan bagus, akan saya perlihatkan juga cara pembuatan dari nol. Kayunya, ukuran-ukuran kayunya semuanya akan saya perlihatkan sama teman-teman semua. Karena perencanaan saya sekali lagi teman-teman ya, ayakan ini akan menggunakan bak yang
bak molen yang dipakai di atas, semacam molen PK lagi ya teman-teman, di atasnya. Dan sekalian akan lehernya juga akan langsung saya gunakan di sini, lehernya, leher molennya. Sekali lagi teman-teman ya, supaya nantinya turunnya padi ke bawah itu ataupun beras ke bawah itu, ini bisa diatur teman-teman ya. Jadi tidak mangpat, tidak apa ya, karena ada putaran yang memutar di bagian leher molennya itu di sini. Itu ya teman-teman ya. Sekali lagi, si ayakan ini yang nantinya akan saya bikin panel di sini, panel listriknya. Pertama untuk power, melihat bahwa listrik udah nyampe ke sini dan si listrik siap dijalankan, ataupun powernya di sini nanti akan terlihat. Dan juga nanti akan terlihat juga di sini ada lampu error, dimana lampu error ini akan nanti kelihatan kalaupun si madi di atas sudah habis. Di sini ada pesan error di sini, supaya kita bisa mengetahui dari kejauhan bahwa padi yang di atas itu sudah habis. Nah itu teman-teman ya. Adapun masalah kawat nanti yang dipakai nanti kawat yang dipakai teman-teman ya, bisa nanti kita dicoba-coba nanti kawat yang dipakai di sini. Mungkin kawat yang dipakai adalah kawat-kawat biasa yang umumnya dipakai sama para pengrajin pembikinan ayakan. Nah itu teman-teman ya, review saya. Mudah-mudahan proyek saya ini akan berjalan dengan lancar. Mohon doanya dari semuanya. Saya akan terus review sampai mana dan bagaimana perkembangannya tentang ayakan ini ataupun gedogan ini. Akan terus saya perlihatkan sama teman-teman semua. Kenapa diperlihatkan? Supaya teman-teman bisa membuatnya semacam ini. Sekali lagi, ayakan ini adalah ayakan semi, yaitu semi otomatis. Nah, itu teman-teman semua ya, video yang saya buat kali ini ataupun proyek ayakan ini yang saya buat kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendukungnya, channel saya ini terus berkembang, dan terus saya akan review tentang pembuatan ayakan ini. Terima kasih banyak Anda sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Anda usahanya terus berjalan dengan baik dan sukses terus. Dan sekali lagi mohon doanya proyek saya ini sampai bisa berjalan dengan bisa dipakai. Sampai jumpa di video berikutnya. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.